Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS maupun tes P3K dimudahkan di tahun ini dan bisa diluluskan di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas FR soal P3K untuk analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Tentunya di sini Kakak sajikan dengan pembahasan soal lengkap. Untuk part yang kedua ini, Kakak sajikan soal-soal terbaru sesuai kisi-kisi tahun 2023. Karena kemarin sangat banyak yang nge-DM Kakak atau yang komen di kolom komentar supaya Kakak membahas FR soal P3K untuk analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video seputar soal P3K dan soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Kita mulai pada soal yang pertama. Tujuan utama dari ASN adalah A. Memberikan pelayanan publik yang berintegritas, B. Memberikan pelayanan publik yang profesional, C. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, D. Memberikan pelayanan publik yang mandiri, ataukah E. Opsi A, B, dan C benar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan dasar hukum dalam pengaturan kepegawaian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur status hak pengangkatan, promosi, dan pemberhentian ASN. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang pada jabatan pemerintah dan memperoleh penghasilan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan utama dari ASN adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juga mengatur 8 prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN. Prinsip-prinsip tersebut antara lain netralitas politik, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, keberlanjutan, disiplin, dan loyalitas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menghindari larangan, maka akan mendapatkan hukuman disiplin. Jika berdampak negatif pada unit kerjanya, maka akan mendapatkan hukuman disiplin berupa hukuman A. Hukuman ringan, B. Hukuman sedang, C. Hukuman berat, D. Didenda, ataukah E. Pencopotan dari jabatan secara tidak hormat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun kewajiban dan larangan bagi PNS diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menghindari larangan akan mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin terbagi menjadi 3, yakni pertama, hukuman disiplin ringan diberikan jika PNS melakukan tindakan berupa perilaku yang berdampak negatif pada unit kerja.
Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang diberikan jika PNS melakukan tindakan berupa perilaku yang berdampak negatif pada instansi. Jenis hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Yang ketiga, hukuman disiplin berat diberikan jika PNS melakukan tindakan berupa perilaku yang berdampak negatif pada negara. Jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jenis hukuman disiplin diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Penilaian kinerja PNS dengan bobot ... dilakukan oleh instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Adapun isi titik-titiknya A. 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku kerja. B. 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja. C. 75% untuk penilaian SKP dan 25% untuk penilaian perilaku kerja. D. 65% untuk penilaian SKP dan 35% untuk penilaian perilaku kerja. Atau E. 80% untuk penilaian SKP dan 20% untuk penilaian perilaku kerja. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, penilaian kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Penilaian kinerja PNS dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian, yakni A. 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku kerja. B. 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan bobot 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku kerja, dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan bobot 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja. Dilakukan oleh instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian terhadap perilaku kerja dengan bobot A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, ataukah E. 60%. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, pejabat penilai kinerja PNS memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja dengan bobot 60%.
Rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian terhadap perilaku kerja dengan bobot 40%. Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja (PNS) dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung dilakukan melalui survei secara langsung. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berita acara tentang pengambilan sumpah atau janji dibuat rangkap 3, yaitu kecuali A. Satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah atau janji, B. Satu rangkap untuk arsip instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, C. Satu rangkap untuk arsip BKN, D. Satu rangkap untuk arsip Kemenpan RB, ataukah E. Semua salah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pun pembahasannya, pejabat yang mengambil sumpah atau janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah atau janji. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah atau janji, PNS yang mengangkat sumpah atau janji, dan saksi. Berita acara dibuat rangkap 3, yaitu A. Satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah atau janji, B. Satu rangkap untuk arsip instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, C. Satu rangkap untuk arsip BKN. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pengambilan sumpah atau janji disaksikan oleh titik-titik orang PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan calon PNS yang mengangkat sumpah atau janji. Isi titik-titik A. 5 orang, B. 4 orang, C. 3 orang, D. 2 orang, ataukah E. 1 orang. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, mengucapkan sumpah atau janji dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK. Calon PNS yang mengangkat sumpah atau janji didampingi oleh seorang rohaniawan. Pengambilan sumpah atau janji disaksikan oleh 2 orang PNS yang paling rendah sama dengan jabatan calon PNS yang mengangkat sumpah atau janji. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Calon PNS diberhentikan apabila terjadi hal titik-titik A. Mengundurkan diri di atas permintaan sendiri, B. Meninggal dunia, C. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, D. Memberikan keterangan atau bukti tidak benar pada waktu melamar, ataukah E. Semua benar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, calon PNS diberhentikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, B. Meninggal dunia, C. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, D. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar, E. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, F. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, G. Tidak bersedia mengucap sumpah atau janji pada saat diangkat menjadi PNS. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E.
Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang ditentukan paling banyak titik-titik kali. Jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar. Isi titik-titiknya: A. 5 kali, B. 4 kali, C. 3 kali, D. 2 kali, ataukah E. 1 kali. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 tahap: A. Seleksi administrasi, B. Seleksi kompetensi dasar, C. Seleksi kompetensi bidang. Standar kompetensi dasar meliputi karakteristik pribadi, intelijensi umum, dan wawasan kebangsaan. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai kompetensi dasar. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama titik-titik tahun. A. Setengah tahun, B. 2 tahun, C. 1,5 tahun, D. 1 tahun, ataukah E. 2,5 tahun. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan merupakan masa prajabatan. Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara terintegritas untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakteristik pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 kali. Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Kepala LAN. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal terakhir, nomor 10. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: A. Lulus pendidikan dan pelatihan, B. Sehat jasmani dan rohani, C. Lulus sertifikasi, D. A dan B benar, ataukah E. A, B, dan C benar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu. Calon PNS diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: A. Lulus pendidikan dan pelatihan, B. Sehat jasmani dan rohani, kemudian sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak.
Silahkan juga komen di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas pada channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.